gelas-gelasnya kemudian dari kaca, ada gelas-gelasnya dari emas dan segala itu dari buat ibu. Tapi masa cuma itu doang, misalkan laki-laki dapat bidadari, kan sudah saya bilang, laki-laki itu pengennya perempuan banyak. Kalau Anda ternyata perempuan sekarang disuruh mikir bahwa yang paling keren itu kalau Anda bisa dance, kalau Anda bisa goyang TikTok. Bukan ininya yang kemudian dilatih, tapi goyangannya. Paham ibu sekalian? Ini bahaya banget. Kenapa? Perempuan dianggap cantik banget kalau dia bisa putih dan kemudian kulitnya bisa licin. Kalau lalat nempel aja jatuh. Paham ibu sekalian? Bukan nggak boleh, boleh, tapi harus jelas niatnya apa, gitu kan ya? Karena saya juga sering kritik. Apa kritik saya bagi perempuan-perempuan? Kadang-kadang kalau perempuan sudah ngaji seolah-olah nggak perlu jaga badan. Paham ibu-ibu sekalian? Padahal laki-laki itu semuanya tentang fisik. Bisa dipahami ibu sekalian? Oh, dasternya dari kuliah sampai sekarang itu aja nggak diganti, dan itu bahaya. Contoh, nih kritik saya bagi perempuan. Pertama, kita nggak boleh juga terlalu duniawi, tapi jangan juga kita tuh nggak pernah ngurus dunia, nggak pernah ngurus wajah. Mbok ya facial sekali-sekali biar suaminya seneng gitu loh maksudnya. Tujuannya untuk suaminya. Jangan sampai juga yang suaminya lihat bajunya itu aja. Sementara setiap kali pengajian dia ada baju banyak gitu maksudnya. Jadi oh pengajian ini bajunya warna ini, pengajian ini bajunya warna ini. Jangan sampai di rumah baju itu aja. Harusnya baju Anda di rumah lebih menarik dan lebih mahal daripada baju Anda keluar. Sepakat? Sepakat? Nah, belilah baju yang lebih bagus di rumah ya. Jadi jangan cuma daster-daster aja. Cari yang bagus. Tanya sama suaminya, pengennya kayak apa? Gitu maksudnya. Kalau depan suami emang nggak apa-apa, semuanya pahala. Belajarlah berias dikit, kurusin badan dikit aja gitu. Enggak, itu curhat ya. Jadi gitu. Nah, jadi kemudian apa lagi? Nih, demi sebuah kata setara, mabok-mabokan, after hours gitu kan ya, dan segala macem. Nah, apalagi? Nah, ini sebelum dia jadi presiden. Pernah nggak ibu-ibu mikir kenapa ada Miss Universe tapi tidak ada Mister Universe? Kenapa kira? Karena laki-laki melihat wanita menarik, sementara wanita ngelihat laki-laki nggak penting fisiknya. Makanya laki-laki seancur apapun ada cewek yang cantik. Dan akhirnya tetangga-tetangganya bilang, buta apa tuh cewek matanya gitu kan ya. Enggak, bukan buta. Karena cewek enggak terlalu peduli fokus sama fisik. Tapi laki-laki fokusnya pada fisik. Dan peradaban sekarang seolah-olah perempuan itu kalau enggak fisiknya bagus, enggak cantik. Bukan enggak perlu, tapi jangan juga begitu, paham ya? Islam tuh di tengah-tengah. Islam tuh di tengah-tengah. Perempuan harus fit, perempuan harus bagus badannya, perempuan harus kemudian tangkas, harus pinter. Ya kalau bisa terawat ya terawat, nggak ada masalah. Tapi juga jangan difokuskan pada itu, sehingga perempuan jadi seolah-olah barang belian. Kita juga nggak mau kayak gitu. Bisa difahami ibu sekalian ya. Nah, akhirnya apa yang bisa kita simpulkan? Ya ini contohnya. Kenapa yang kayak gini-gini nggak pernah menang Miss Universe? Ya karena nggak menarik. Makanya mereka bilang, oh enggak, Miss Universe bukan cuma soalan body, tapi soalan otak. Enggak juga. Kalau otaknya begini tapi S3, kalau badannya begini tapi S3, tetap nggak jadi Miss Universe. Paham ya ibu sekalian? Oke, kalau gitu bisa kita lihat. Nah ini juga mau sama kayak gini, ngeri kali gitu kan ya. Nah, maka coba kita lihat pandangan terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang-orang barat dalam bentuk-bentuk yang kayak tadi, perempuan harus sama kayak laki-laki, perempuan boleh semaunya dan segala macam, menghasilkan justru eksploitasi terhadap perempuan, melahirkan justru perendahan terhadap perempuan. Lihat nih, Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun, Jepang mendapatkan 452 triliun per tahun dari industri seks, jual cewek bu. Mau kira-kira kita kayak gitu? Jepang memang bagus iya, tapi akhlaknya hancur. Memang barat memang bagus iya, tapi akhlaknya hancur. Apa kita mau anak kita cuma dinilai dari fisik? Kita gedein anak-anak kita cuma untuk kemudian jadi predator seksual kayak gini? Kita tentunya nggak mau. Maka yang kayak gini-gini bukan peradaban yang kita mau. Bukan cara yang bagus untuk memuliakan wanita. Wanita jangan sampai kemudian dilihat daripada fisiknya. Ada cara untuk memuliakan wanita. Bagaimana kemudian memuliakan wanita? Nih lihat nih, ibu-ibu sekalian, lihat ya. Selama wanita dan laki-laki masih ngelihat materi sebagai sesuatu yang mereka cari, sebagai sesuatu yang mereka pengen, maka selama-lamanya laki-laki pasti akan di depannya wanita.
Kalau materi yang jadi standar kebahagiaan, Anda nggak akan bisa mengungguli laki-laki dalam nyari materi. Jadi kalau materi yang Anda jadikan standar kebahagiaan, Anda perempuan pasti kalah dibandingkan dengan laki-laki. Paham? Saya ulangi lagi ya. Kalau masih materi jadi standar kebahagiaan Anda, hidup Anda akan sengsara karena sampai kapanpun Anda akan dibawa laki-laki. Paham sampai di sini? Tapi kalau Allah, kalau ketaatan yang jadi standar kebahagiaan Anda, dan itulah Islam, kalau Allah yang jadi standar kebahagiaan Anda, maka laki-laki dan wanita sudah setara semenjak Islam diturunkan. Paham maksudnya? Oke, kalau gitu kita lihat. Gimana maksudnya Ustadz? Oke, lihat nih. Seorang wanita bernama Asma berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah utusan para wanita di belakangku kepadamu." Jadi gini, ada wanita mau protes. Protesnya langsung ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, protes ya Rasulullah. Aku diutus wanita-wanita protes kepada engkau." Apa protesnya? "Allah mengutusmu kepada seluruh laki-laki dan wanita kan?" "Iya." "Mereka beriman kepadamu kan?" "Iya." "Tapi kami merasa wanita selalu terbatas. Kami merasa di bawahnya laki-laki. Kenapa? Karena wanita selalu dalam keterbatasan sebagai jagain rumah, menyalurkan hasrat, mengandung, mengerjakan urusan rumah. Sementara kalian laki-laki mengungguli kami dengan sholat Jumat, lalu kemudian berjamaah sholatnya, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, berhaji, dan jihad fisabilillah. Padahal kami di rumah ngurusin urusan mereka semuanya. Apakah ini adil ya Rasulullah?" Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah berkata pada dia, "Pahamilah wahai ibu, dan kasih tahu seluruh wanita-wanita di belakangmu itu bahwa semua yang laki-laki lakukan di luar rumah, selama kalian ridho dan kalian taat kepadanya, semua pahalanya bagi ibu-ibu sekalian." Paham? Enak kan? Gak usah ngapa-ngapain kan? "Pak, bangun subuh jamaah di masjid." Bapaknya pergi ke masjid, ibunya di rumah, ibunya dapat pahala jamaah. Asik kan? Gitu kan ya. Bapaknya nyari uang, dia dapat pahalanya dan dapat uangnya juga. Asik kan? Nah itu artinya perempuan itu ada jalur yang berbeda. Ibarat kita lagi lomba, kita tuh nggak di jalur yang sama. Perempuan punya jalur lomba, laki-laki punya jalur lomba. Maka Islam tuh adil banget. Contoh misalnya, bagi laki-laki pahala tertinggi adalah jihad fisabilillah. Bagi perempuan umroh dan haji. Enak kan? Artinya sama-sama dapat yang pahalanya sama, tapi laki-laki harus lewat, perempuan tinggal umroh dan haji. Contoh lagi, laki-laki pahala tertinggi adalah paling depan softnya, perempuan pahala tertinggi di belakang. Kita beda jalurnya, pialanya sama-sama ridho Allah, tapi jalurnya berbeda. Laki-laki punya jalur sendiri, perempuan punya jalur sendiri. Dan kadang-kadang perempuan punya jalur yang gak dipunyai oleh laki-laki. Perempuan punya jalur yang gak dipunyai oleh laki-laki. Coba lihat, siapa diamanati Allah seorang putri, maka mati tidak ditangisi, hidup dididik secara baik, maka dia dapat surga. Ada nggak hadisnya? Siapa punya anak laki-laki, hidup dididik secara baik, mati lalu kemudian tidak ditangisi, masuk surga? Ada hadis kayak gitu? Gak ada. Hadisnya cuma tentang perempuan. Hadis yang lain, barang siapa diamanahi 3 orang anak perempuan, maka dia masuk surga. Asik kan? Cuma punya 3 orang anak perempuan masuk surga. Ada hadis yang lain lagi, 2 orang perempuan dia masuk surga. Saya sudah punya 2, alhamdulillah. Surganya aja yang belum pasti. Gitu kan ya. Artinya ini adalah hadis berkaitan tentang perempuan yang gak ada laki-laki. Apalagi kemudian nih, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasul menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Baru bapakmu. Berarti ibunya ada berapa? Ibunya 3, bapaknya berapa? 1, alhamdulillah. Itu kan, berarti ibunya ada 3. Enggak, ibunya 3 kali disebut, baru bapaknya. Berarti keutamaan ibu 3 kali keutamaan bapak. Kalau dalam fikih Islam, kalau ada ibu manggil, bapak juga manggil, langsung jawab ibunya dulu. Iya bu, ada apa? Kalau andaikan pas saya lagi ngisi, ibu saya nelpon, lik ke rumah, maka saya harus batalin pengajian saya harus pulang ke rumah. Paham sampai di sini? Karena ibu sudah minta, karena ibu lebih utama daripada bapak. Ini cuma diberikan kepada ibu-ibu dari Islam. Apalagi nih lihat, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Khairukum linisaihim. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Saya secara pribadi, kalau saya lagi mau ngajak orang untuk bisnis,
atau mau mendidik seseorang, maka saya lihat dulu. Kalau dia masih jomblo, saya lihat bagaimana dia memperlakukan ibunya. Kalau baik, berarti anak ini punya akhlak yang baik pada saya. Kalau saya mau bisnis sama orang, saya ngeliat istrinya. Kalau istrinya banyak komplain kepada dia, saya nggak mau bisnis sama dia. Kenapa? Istrinya aja dia komplain, apalagi orang lain. Sementara yang paling dekat sama dia adalah istrinya. Maka yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik daripada seorang laki-laki adalah istrinya atau ibunya atau semua perempuan-perempuan yang dia diamanahi dengan perempuan itu. Paham sampai di sini? Itu kemudian Islam. Apalagi kemudian coba lihat, dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Ad-dunya mataun, kata Rasulullah. Dunia itu semuanya mataun, perhiasan. Wa khairu mataiha mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan ada 4 perhiasan laki-laki. Pertama, rumah yang luas. 2, kendaraan yang bagus. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, istri yang solehah. Di antara 4 ini yang mana yang paling utama? Kalau Anda sudah punya istri yang soleha, Anda nggak perlu rumah, Anda nggak perlu kendaraan, Anda nggak perlu tetangga, karena satu itu sudah mencakup semuanya. Maka pas kita lihat ada orang nikah, apa yang kita doakan? Sakinah ya, sakinah ya, sakinah ya. Tahu nggak arti sakinah itu apa? Sakinah tahu apa? Tenang, nyaman, diem. Kenapa diem? Karena gini, pernah belajar Quran, sukun? Sukun artinya diam, mati gitu kan ya. Artinya laki-laki yang sudah sakinah itu dia diam, dia nggak perlu apa-apa lagi, dia sudah stabil. Maka kalau pernah ada akhwat yang nanya sama saya, Ustadz cariin saya suami dong yang kayak gimana maunya, suami yang mapan. Ada, tapi yang sudah nikah. Karena yang jomblo nggak ada yang mapan, paham ibu sekalian? Karena sakinah tuh mapan. Yang belum nikah nggak tahu mapan itu apa, paham ibu sekalian? Sakinah itu. Makanya perempuan yang baik itu adalah sakinah, memberikan ketenangan bagi laki-laki. Dia jadi wakof, dia jadi diam, dia jadi stabil, dia jadi mapan, dia jadi nggak gerusa-gerusu, paham ibu sekalian? Nah, itu adalah wanita soleha. Apalagi kemudian nih Allah sampaikan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya mereka sebagian yang satu adalah merupakan pembantu atau membantu sebagian yang lain. Apa yang mereka kerjakan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sama-sama beramar ma'ruf nahi munkar, sama-sama taat sama Allah. Wa yuqimunas shalah, sama-sama salat. Wa yu'tunaz zakah, sama-sama zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Dan mereka sama-sama menaati Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka berbeda secara fisik, tapi mereka sama-sama melakukan ketaatan. Bagi semua yang melakukan ketaatan, apa kata Allah? Ulaika sayarhamuhumullah. Maka mereka semuanya akan disayangi oleh Allah. Allah nggak pilih kasih kalau soal ketaatan. Ibu-ibu yang taat, laki-laki yang taat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman masing-masing dikasih tugas. Maka kata Allah, jangan iri satu sama lain. Kenapa? Karena ada bagian-bagian masing-masing. Apa bagian-bagiannya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Salahnya orang Indonesia mengartikan qawwam hanya sebagai pemimpin. Padahal qawwam bukan hanya pemimpin. Qawwam asal katanya sama kayak qiyam. Qiyam artinya berdiri. Makanya ada Allahu Hayyul Qayyum. Allah itu adalah yang maha hidup dan maha tegak, maha berdiri. Qayyum itu maha berdiri, maha apa ya? Ya tidak pernah bergerak, akan selalu menjadi panduan, tiang. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa artinya adalah laki-laki adalah tiang supporter bagi perempuan. Itu arti sesungguhnya. Laki-laki adalah tiang bagi perempuannya. Maksudnya apa? Dia akan jadi bentengnya perempuan, akan jadi tempat bersandarnya perempuan, aktif senantiasa membela perempuannya, menjaga perempuannya, dan mensupport, mencukupi apapun keperluan dia. Itu qawwamuna 'alan nisa. Nah, atau bahasa lainnya adalah sultan, penguasanya wanita. Jadi bukan hanya enaknya aja, aku pemimpinmu, iya, tapi kewajiban dia nggak lakukan, gitu maksudnya. Itu salah juga, gitu maksudnya. Oke, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah sudah melebihkan laki-laki terhadap wanita. Maka apa kemudian yang dilebihkan? Ya ilmu, lalu kemudian wabima anfaqu min amwalihim, harta yang kemudian dia serahkan pada laki-laki, pada perempuan. Balasan wanita apa? Di bawahnya lihat, fassolihatu qanitatun hafizatun. Itu balasan perempuan bagi laki-laki. Apa itu fasolihat? Coba lihat, perhatiin, lihat di sini.
Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Berarti rijal itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Bahasa Arab rijal itu laki-laki. Bahasa kalau lawannya rijal apa? Nisa. Berarti kenapa, coba lihat yang di atas ar-rijal, kenapa yang di bawahnya nggak ditulis an-nisa'u? Kenapa ditulisnya langsung fasolihatu? Coba lihat, laki-laki adalah qawwam bagi perempuan-perempuannya karena apa yang Allah lebihkan kepada mereka dibandingkan perempuan dan apa yang mereka infakkan daripada harta-harta mereka. Harusnya yang di bawahnya dan perempuan-perempuan yang baik kan gitu kan ya. Tapi tidak pakai itu. Tapi kemudian fasolihatu. Kenapa? Begitu seseorang menjadi istri, maka dia sudah tidak boleh lagi egois. Dia sudah harus mikirin berdua, mikirin keluarga. Makanya yang dimaksud fasolihatu, Allah pengen bilang sama ibu-ibu sekalian, kalau terjadi prahara dalam rumah tangga, kalau suami marah sama Anda ataupun apapun yang gak enak di keluarga, Allah pengen ngasih tahu, laki-laki itu tidak bisa memperbaiki sebelum ibu melakukan sesuatu. Paham maksudnya? Sebelum ibu melakukan sesuatu. Nanti saya akan sampaikan hadisnya. Oke, ini hadisnya, rahasianya. Men sini in woman sono. Tahu artinya? Tahu artinya? Yang ada men sana in corpore sano, Ustaz. Oke, kalau men sana in corpore sano apa artinya? Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang benar. Benar kayak gitu. Benar, kenyataannya kayak gitu. Enggak tuh. Pernah lihat orang gila? Badannya sehat, tapi ininya sehat? Enggak. Berarti belum tentu. Yang sudah benar pasti ini men sini in woman sono. Artinya apa? Di balik seorang laki-laki yang kuat pasti ada wanita yang hebat. Paham sampai di sini? Oke, kita buktiin. Para nabi dan rasul ada berapa? Di dalam Al-Quran ada berapa nabi dan rasul? Wah, kalau nggak tahu ini berarti TK-nya nyogok ini. Ada berapa nabi dan rasul? Ada berapa yang ulul asmi? Siapa aja? Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Oh, yang lebih mudah Nimim, N-I-M-I-M, Nimim. Tapi diurutin Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ada 5 kan ya yang kita disuruh untuk belajar dari 5 ini, betul? Coba lihat 5-5-nya ini pasti ada perempuan yang istimewa di belakangnya, betul? Coba lihat. Yang pertama dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa yang istimewa? Ruangan Khadijah. Kenapa istimewa Khadijah? Masya Allah, ibu-ibu nggak akan pernah tahu perjuangan Khadijah kayak apa. Sebelum ibu-ibu naik ke atas Gua Hiro, pernah naik ke atas Gua Hiro? Saya doain ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah umroh dibuka, ibu-ibu bisa ke sana dan naik ke Gua Hiro. Kalau ibu-ibu naik, ingat kata-kata saya, Gua Hiro itu dinaikin sama Khadijah. Itu setiap waktu 2 hari sekali kalau saya nggak salah naik ke sana, dan itu naiknya belum ada tangga kayak sekarang. Masih batu-batu. Saya umur 29 tahun waktu itu naik ke atas Gua Hiro 3 jam bolak-balik. Pada saat umur saya 29 tahun. Sekarang umur saya 37 tahun. Lebih cepat atau lebih lambat? Kayaknya lebih lambat karena saya lebih capek. Gitu kan ya. Khadijah nikah sama Rasul umur 40. Rasulullah umur 25. Berarti pas jadi nabi Rasul umur 40. Khadijah umur 55. Seorang perempuan istri 55 tahun naik bolak-balik untuk ke Hiro. Apa? Nengokin Rasulullah dan bawain Rasulullah makanan. Kalau bukan karena cinta, apalagi namanya? Naik ke atas turun, naik turun. Capeknya luar biasa. Rela, setia melayani Rasulullah SAW. Nggak hanya itu. Ketika Rasulullah dapat wahyu, maka dia bilang sama istrinya. Ketika Rasul dapat wahyu, lihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Rasulullah kaget, bukan kepalang, pucat, gemeteran, lalu kemudian keringetan karena pemandangan yang sangat luar biasa. Langsung pas pulang ketemu istrinya dalam keadaan seperti itu. Pas ketemu istrinya, apa kata Rasulullah? Saya ketemu Khadijah, itu hilang setengah kekhawatiran saya hilang. Ketika ketemu Khadijah, lalu bilang sama Khadijah, saya ketemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya. Apa kata Khadijah? Kamu tuh orang baik Muhammad, kamu tuh gak pernah menyakiti orang, terkenal kamu tuh kebaikannya, maka kamu pasti seorang nabi dan saya adalah orang pertama yang beriman kepadamu, dan apapun yang kamu perlu saya support.
Maka ketika disupport kemudian Khadijah pot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berikan semuanya. Sampai apa? Kupingnya juga dia berikan. Dalam arti adalah orang protes semua. Coba bayangin, kalau Anda punya suami Anda jadi nabi, kira-kira gitu. Semua orang bilang gila, nggak mungkin, stres dia, depresi dia. Ngomongnya ke siapa? Ke istrinya dong. Istrinya kemudian pusing. Apa namanya, hingar-bingar itu, kupingnya dengar banyak sekali hal-hal dan capek nemenin Rasulullah itu. Maka ketika Rasulullah suatu hari lagi nongkrong di Mekah, lagi nongkrong di Ka'bah, maka datang malaikat Jibril berkata pada Rasulullah, wahai Muhammad, tolong sampaikan salam dari Allah dan salam dari saya Jibril kepada Khadijah, dan sampaikan kepada Khadijah bahwasanya di surga sudah disiapkan oleh Allah sebuah rumah dari mutiara yang tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan di situ. Karena kenapa? Karena hal yang paling dirasakan oleh Khadijah ketika menemani Rasulullah adalah gaduh dan capek menemani Rasulullah. Tapi semuanya diberikan pada dia. Wafat Khadijah, Rasulullah sedih luar biasa. Bahkan tahunnya dikenal dengan nama tahun kesedihan. Kemudian di tengah-tengah sedih itu Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan Rasulullah menikah dengan orang-orang yang lebih muda. Salah satunya adalah Aisyah. Aisyah itu adalah seorang perempuan muda yang sangat pencemburu pada saat itu. Maka suatu waktu ya, karena Rasulullah tuh sering mention Khadijah gitu kan ya. Contoh misalnya kalau pas lagi jalan terus kemudian Rasul bilang, saya ingat saya pernah di sini sama Khadijah ya. Jadi kira-kira gitu. Terus ketika makan, saya pernah makan di sama Khadijah, kayak gitu. Perempuan mana yang ketika dengar kayak gitu terus kemudian nggak cemburu gitu maksudnya. Nah, maka suatu waktu ada dua perempuan datang pada Rasulullah pas beliau lagi sama Aisyah. Nah, ketika lagi sama Aisyah, ada dua perempuan datang. Rasul langsung tergopoh-gopoh menemui perempuan-perempuan itu. Aisyah nanya, siapa mereka? Rasul katakan, ya satunya adalah saudaranya Khadijah, satunya temannya, gitu maksudnya. Aku menghormati Khadijah dengan cara memuliakan kerabat-kerabatnya. Lalu Aisyah bilang begini, emang kamu nggak cukup ya digantikan sama saya? Kok kamu masih keingat dengan orang yang sudah di bawah tanah? Kata-kata begitu. Rasulullah langsung bilang sama Khadijah, Rasulullah langsung bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, ketahui tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hatiku. Kenapa? Karena karena di saat seluruh manusia menahan tangannya dariku, dia memberikan seluruh hartanya bagiku. Di saat manusia tidak beriman kepadaku, dia beriman kepadaku, dan dari dia aku mendapatkan anak, bukan dari yang lain. Paham sampai di sini? Keutamaan Khadijah luar biasa. Ada Khadijah, jadilah Muhammad sehebat itu. Naik ke atas Isa. Ada siapa di belakangnya? Ada siapa di sampingnya? Maryam. Maryam, masya Allah, sampai diceritakan di dalam Al-Quran. Baca tuh surat Maryam, masya Allah, seorang perempuan yang sangat menjaga kehormatan, gak mau kemudian yang aneh-aneh dan seterusnya. Ada Maryam di sampingnya, maka dinisbatkan Isa ibnu Maryam. Naik lagi ke atas, ada siapa? Musa. Ada siapa di situ yang bagus? Ummi Musa. Ada ibunya Musa yang menghanyutkan, hatinya kemudian hilang, kosong, dikembalikan kepada dia untuk disusuin. Lalu kemudian ibunya yang menjadi kualitas utama apa? Sangat ikhlas. Ibunya sangat ikhlas. Maka apa kata Allah kepada Musa? Musa itu mukhlason, kata Allah. Musa itu adalah orang yang sangat ikhlas dan mengikhlaskan. Itu Musa, ikut ibunya. Naik lagi ke atas, ada siapa? Ibrahim. Siapa di sampingnya? Ada Bunda Hajar yang keimanannya sangat luar biasa. Bayangin, Anda sudah menanti anak bertahun-tahun, lalu kemudian nggak dapat, tiba-tiba istri yang lain Hajar dapat anak. Lagi di dalam kain lampin, disuruh sama Allah pergi ke lembah Mekah, ditinggalin di situ. Kalau ibu-ibu kira-kira diajak sama bapaknya pergi ke Papua gitu, lalu kemudian di hutan-hutannya ditinggalin di situ, kira-kira gimana jawabannya? Bunuh aja gue kan, itu kan ya. Tapi Hajar nggak gitu. Bunda Hajar bilang, wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Nggak jawab. Mau kemana? Nggak jawab. Yang ketiga baru, mau kemana? Apakah ini perintah Allah? Maka ketika dikatakan ini perintah Allah, beliau berkata, ini perintah Allah wahai istriku. Enggak, saya nggak akan bisa meninggalkan Anda. Maka ketika katakan ini perintah Allah, langsung berkata, kalau ini perintah Allah, sami'na wa ta'na, Allah akan ngurus kami. Itu seorang Bunda Hajar. Maka seluruh ibadah haji yang kita lakukan sekarang sebenarnya meniru kisah perjuangan Ibrahim dan Bunda Hajar. Paham sampai di sini? Naik lagi ke atas, Nabi Nuh. Siapa yang dibaliknya, siapa perempuannya? Istrinya. Tapi ceritanya jelek.
Kenapa ceritanya jelek? Istrinya bandel, istrinya nggak mau kemudian ikut suaminya, malah pro kepada orang-orang yang menyembah berhala. Maka dari situlah kemudian dia punya anak, anaknya juga bandel. Anak Nabi Nuh ada 4, 1 nggak mau ikut, 3 yang ikut di atas kapal. Yang 1 yang nggak mau ikut tuh anaknya siapa? Anaknya ibunya yang bandel itu. Paham? Makanya dari situ kemudian Allah sampai di dalam Al-Quran, begitulah perempuan-perempuan itu seperti tempat ladang bertanam, sementara laki-laki itu kayak petani. Lalu kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, tanah-tanah yang buruk hanya menyusahkan dan menyiksa tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Anak-anak itu tergantung ibunya. Itu maksudnya. Kalau ibunya baik, anak-anaknya baik. Kalau ibunya nggak baik, anak-anaknya juga nggak baik. Makanya ibu itu yang nanti akan menentukan masa depan. Makanya kata umat diambil dari kata artinya ibu. Jadi kalau umat ini mau ibu-ibunya harus baik. Kalau ibu-ibunya nggak baik, umat nggak bakal baik. Oke, kalau gitu ini yang terakhir ibu sekalian. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga, yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat pada suaminya. Yang kalau dia disakiti oleh suaminya atau dia menyakiti suaminya, dia datang hingga berada dalam pelukan suaminya, lalu berkata, demi Allah aku tidak bisa memejamkan mata sebelum kau meridhoi aku. Ini hadis saya kasih kepada istri saya sebelum nikah. Lalu saya minta dia apalin hadisnya. Hadis ini. Kenapa? Ini hadis sangat penting ketika di rumah tangga. Sudah saya sampaikan kan ya. Kalau di dalam rumah tangga ada cekcok, ada ribut, ibu-ibu yang bisa memperbaiki. Karena laki-laki nggak bisa. Ibu-ibu yang harus bisa memperbaiki. Makanya kata Rasulullah, aku akan kasih tahu kalian tentang istri-istri kalian yang masuk surga. Siapa? 1, yang banyak anak. Siapa anaknya sudah 3? Angkat tangan, anaknya sudah 3. Nah, alhamdulillah calon-calon nih penghuni surga. Anaknya masih 2. Nah, tambahlah 1 lagi ya. Karena banyak anak itu ya. Yang banyak anak. Tapi Ustaz sudah 2 terus nggak bisa lagi. Ya udah nggak apa-apa, maksimalin aja yang 2 ya. Tapi yang kalau sudah 3 nggak apa-apa, bagus. Karena semakin banyak semakin bagus. Yang kedua, yang penyayang. Yang ketiga, yang banyak anak banyak anak subur, yang penyayang, yang kemudian memberikan manfaat. Yang paling penting, yang dia menyakiti suaminya. Kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti suaminya, dia langsung menghambur ke pangkuan suaminya. Lalu dia bilang, wahai suamiku, aku belum bisa tidur sampai engkau ridho kepada saya. Paham? Dan ini penting banget. Contoh, karena kalau sudah di rumah tangga dan sudah marahan, nggak ada gunanya sakofah, nggak ada gunanya ilmu, nggak ada gunanya kemudian segala sesuatu. Yang penting emosional ibu-ibu sekalian. Contoh, pulang kajian saya nanya istri saya, Umi mau makan? Istri saya jawab, mau makan apa? Jawabannya serah. Kira-kira cowok dengar kata itu gimana? Suka atau nggak suka? Tahu kenapa cowok nggak suka dengar kata terserah? Tadi sudah saya sampaikan ya, cowok tuh otaknya beda dengan otak cewek. Bagi cowok, dia pengen membuat dirinya merasa berharga dengan memberikan Anda sesuatu yang Anda suka. Paham? Jadi contoh, kalau ditanya mau makan apa, jawablah dengan spesifik. Itu sangat laki-laki, gitu kan ya. Tapi kalau jawabnya terserah, bubar tuh semuanya. Pengen bahagiain nggak jadi gitu maksudnya. Paham ya? Oke, saya berusaha sabar. Makan ayam aja ya? Enggak, kemarin sudah makan ayam, bosen. Makan ikan aja? Enggak, ikan amis. Makan gado-gado aja? Enggak, gado-gado nanti sakit perut. Terus mau makan apa? Terserah. Oke, nggak usah makan, pulang nggak apa-apa, pulang. Oke, pulang dieman. Masuk rumahnya segitu-gitu aja, dieman juga ya, nggak enak kan gitu kan ya. Maka saya tinggal bilang, Umi ingat hadisnya. Begitu saya bilang Umi ingat hadisnya, maka gengsi semuanya hilang. Karena kita sama-sama beriman pada Allah dan sama-sama mau taat pada Rasulullah. Coba kalau istrinya nggak taat, terus dibilang Umi ingat hadisnya, terus ceweknya bilang, terus gua harus bilang wow gitu. Ibu sekalian. Makanya penting sekali untuk taat. Artinya apa? Itulah maksudnya Islam memberikan karunia terbaik pada wanita. Maka Islam sangat adil sekali. Nah, balik ke sini terakhir di antara yang terakhir banget ibu sekalian, lihat ke sini yang tadi kita kemudian permasalahkan di awal. Coba lihat. Kalau gitu gimana dengan ini? Ada orang-orang bilang Al-Quran tuh Islam tuh tidak adil kepada laki-laki dan wanita karena wanita hukum waris. Coba lihat ya, hukum waris. Wanita dapat berapa? 1. Laki-laki dapat berapa bagian? 2 bagian.
Tapi ibu-ibu sekalian, satu bagian untuk Anda itu benar-benar harta Anda. Selesai, khalas, harta Anda selesai. Tapi laki-laki begitu mendapatkan warisan, itu bukan harta dia. Tapi harus dibagi harus dia nanggung ibunya, harus dia nanggung keluarganya, adik-adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan, anak-anaknya yang perempuan. Paham sampai di sini? Rumah-rumahnya perempuan. Orang Mesir akhirnya menganggap itu adalah sebuah hukum bahwa surat kepemilikan rumah itu harus perempuan bagi mereka, karena Allah nyuruh mereka pada perempuan. Makanya perempuan itu diberikan hak khusus untuk rumah. Saya baru ketika mengkaji ayat itu baru akhirnya saya bilang, ya udah Umi mau ngecat apa aja terserah, Umi mau naruh apa aja terserah di rumah, karena rumah itu adalah istananya perempuan. Dia punya hak penuh terhadap rumah. Itu salah satu contohnya. Artinya ya laki-laki nggak punya, itu kan ya, perempuan punya. Yang kedua, talak pada kekuasaan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki logis, perempuan emosional. Maka bahaya kalau perkara emosional diserahkan pada perempuan. Nanti dia nggak pakai mikir lagi, cuma asal jeplak aja. Dan asal jeplak aja bukannya salah. Saya sudah bahas, emosional itu penting pada perempuan, karena dengan itu dia bisa connect sama anak-anaknya. Tapi tidak pada keputusan-keputusan seperti talak. Paham sampai di sini? Adil nggak? Adil. Oke. Poligami. Sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, saya mau nanya. Tom Cruise, tahu Tom Cruise? Tahu Tom Cruise? Ganteng? Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu dikelilingi 40 laki-laki seperti Tom Cruise, mau ibu-ibu sekalian? Emang gue cewek apaan? Gitu kan ya. Sudah fitrahnya cewek tuh maunya cuma satu, dan sudah fitrahnya cowok tuh maunya banyak. Paham ibu sekalian? Dan gak wajib. Jadi gini ceritanya, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, sebentar. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika almarhum masih ada. Saya pernah diceramain 2 jam sama beliau tentang poligami, ibu sekalian itu kan ya. Jadi 2 jam poligami diceramain. Setelah itu saya langsung stres setelah itu kan ya. Nah, tapi saya pengen ngasih tahu, poligami itu hukumnya di dalam Islam tidak wajib. Artinya apa? Pilihan. Yang nggak boleh menolak hukum poligami, itu nggak boleh. Tapi nggak mau dipoligami, silahkan, nggak ada masalah. Paham ya? Contoh misalnya, saya tanya sama istri saya gimana? Boleh, alhamdulillah dia poligami, asal bukan suaminya. Jadi gitu. Ya nggak apa-apa, nggak mau dipoligami nggak ada masalah. Tapi menolak poligami hukumnya haram, jelas ya. Karena poligami itu hukum dari Allah, paham ya? Dan nggak dipaksa juga gitu loh maksudnya. Jadi kalau saya ditanya, gimana tentang poligami Ustaz? Bagi saya poligami itu kayak pakai baju. Maksudnya gini, saya suka pakai baju batik, tapi bukan harus semuanya pakai baju batik, paham ya? Saya nggak suka pakai kaos warna pink, bukan berarti yang lain nggak boleh pakai baju kaos warna pink. Ya, itu adalah pilihan. Kalau pilihan ya terserah yang mampu gitu kan ya. Nah makanya kemudian kalau lihat kemarin akhirnya ketika Murabbi ngomong ke saya, beliau ceramah 2 jam tentang poligami khusus gitu kan, Masya Allah. Terus akhir-akhirnya kemudian dia tanya, gimana Ustadz, mau nggak? Saya bilang begini, antum itu sudah perfect sunnahnya gitu maksudnya. Jadi bagian-bagian nawafil udah perfect, maka ya tinggal tambahan sunnah lagi yang lain. Sedangkan saya ketika saya misalnya contoh mau poligami, istri saya langsung protes, kamu ini belum, itu belum, ini belum, terus bilang mau poligami sunnah ya. Jadi saya belum dulu gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Oke, saksi wanita dibanding pria. Kenapa saksi wanita itu lebih banyak dibandingkan pria? Karena di zaman Islam perempuan tidak pernah hadir di tempat-tempat kejadian perkara. Paham ya? Perempuan-perempuan kebanyakan di rumah. Kalau misalnya malam sudah di rumah, ya gimana mereka bisa menyaksikan kriminal gitu maksudnya. Jadi ya gak adil. Yang berikutnya yang paling seru, pemukulan perempuan. Di dalam Islam perempuan boleh dipukul? Boleh dipukul? Boleh. Lanjutan ayat tadi yang saya bacakan ada lanjutannya, kalau kalian takut tentang wanita yang zolim atau nusyus kepada Anda, maka Anda boleh pukul wanita itu. Itu Al-Quran itu. Laki-laki boleh mukul wanita? Boleh. Tapi coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran kata-katanya adalah kalau kalian takut, wahai laki-laki, kalau kalian takut pada wanita. Pertanyaan saya sekarang, apa sih yang laki-laki takutin dari wanita? Apa yang laki-laki takutin dari wanita? Contoh, saya sama cewek sama-sama 37 tahun, badannya sama, berantem, kira-kira menang siapa? Saya dong sebagai laki-laki. Kenapa saya harus takut? Tapi di dalam Al-Quran apa katanya? Kalau kamu takut terhadap wanita, apa yang ditakutin laki-laki terhadap wanita? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Apa yang laki-laki takutin dari wanita? Tahu? Hah? Apa-apa?
Nggak masak? Enggak, bisa beli di luar ibu. Ada yang tahu? Hah? Meninggal? Enggak, bisa cari yang lain. Apa yang ditakutkan oleh laki-laki dari wanita? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Saya kasih tahu. Ketika saya nikah sama istri saya bilang gini, selama-lamanya aku akan jadi pendidik bagi kamu selama kamu nggak melakukan dua hal. Ini yang paling saya takut ini. Padahal saya belum ngerti ayat tadi. Setelah beberapa waktu, oh jadi semua laki-laki takutnya sama ternyata. Dua hal saya bilang, yang membuat saya nggak akan mau mendidik kamu lagi. Satu, kamu murtad. Dua, kamu selingkuh. Dan orang lihat wajar, dia stres ketika ngelihatnya istrinya selingkuh, berbagi ranjang dengan laki-laki yang lain. Paham sampai di sini? Itu yang ditakutkan. Maka dalam Islam boleh saja memukul wanita dalam perkara-perkara yang sampai kayak gitu. Yang dia takutkan bakal sampai perkara-perkara kayak gitu. Paham maksud? Dan mukulnya pun harus ada aturan. Kata Rasulullah, mukulnya tidak boleh di wajah, karena wajah ini adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka nggak boleh di wajah. Yang kedua, nggak boleh berbekas. Jadi jangan disetrika gitu, jangan ya. Atau misalnya dibanting gitu, jangan berbekas. Yang ketiga, nggak boleh menyakitkan, kata Rasulullah. Berarti ada tiga ya, itu nggak boleh di muka, nggak boleh di wajah. Kedua, nggak boleh berbekas. Yang ketiga, nggak boleh menyakitkan. Jadi pukulan macam apa itu? Misal contoh, di badannya dipukul. Cuma untuk jadi simbol. Simbol apa? Simbol bahwa laki-laki itu akan bilang gini, ini pendidikan saya yang terakhir ya. Kalau kamu nggak paham lagi setelah ini, berarti ada pendidikan aku yang paling akhir, yaitu adalah talak. Karena talak di dalam Islam termasuk pendidikan, termasuk takdib kepada istri. Paham sampai di sini? Jadi gini ceritanya. Laki-laki itu pas lagi akad, itu berat banget urusannya. Kenapa? Karena semua tugas bapaknya dilimpahkan pada dia. Jelas ya? Contoh, kalau ada seorang perempuan belum balik, dia nggak ngerti agama, salah siapa? Salah bapaknya. Bapaknya yang diminta pertanggungjawaban. Ada seorang perempuan sudah balik, tapi nggak kerudungan, nggak sholat, bapaknya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi begitu bapaknya nikahin dia sama seorang laki-laki, maka dosanya pindah kepada istrinya. Pindah kepada suaminya. Maka ini formulanya, ini rumusnya. Rumusnya adalah setiap kesalahan istri adalah kesalahan suami. Tapi setiap kesalahan suami belum tentu kesalahan istri. Paham? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bisa paham ya di sini? Artinya kalau seandainya laki-laki sebagai suami membiarkan istrinya maksiat, saya juga bisa masuk neraka. Paham ya? Maka daripada dia berbuat maksiat, lebih baik saya pukul supaya dia berhenti daripada maksiatnya dan tidak melanjutkan maksiatnya lagi. Kalau nggak mau, mendingan saya putus daripada saya ikut dosa. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Maka laki-laki diberikan semua tools, semua alat-alat untuk mendidik perempuan, termasuk dengan memukul. Pertanyaannya, Rasulullah pernah mukul istrinya? Saya nggak pernah dengar hadisnya tuh. Bahkan hadisnya itu ada sebaliknya. Suatu hari Rasulullah pernah cekcok sama Aisyah. Oh pernah juga cekcok? Ya pernah lah. Supaya jadi contoh buat kita gimana caranya kalau istri lagi cekcok sama suami. Cekcok Rasulullah sama Aisyah. Kemudian karena belum bisa diselesaikan, Rasulullah bilang, ya udah kita panggil bapakmu aja ya. Kita panggil Abu Bakar untuk nyelesain permasalahan kita. Abu Bakar datang. Lalu kemudian Abu Bakar bilang, ya sudah kalau gitu siapa yang mau ngobrol terlebih dahulu. Maka Rasulullah bilang, ya silakan Aisyah ngomong terlebih dahulu apa yang dia komplain terhadap saya. Maka kemudian komplain tuh bla 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 bla, komplain sampai ada keluar kata-kata, karena Rasulullah Muhammad ini berbohong kepada saya. Begitu keluar kata-kata berbohong, Abu Bakar otomatis itu menampar bibirnya Aisyah. Jadi bapaknya menampar bibirnya Aisyah, anaknya, sampai kemudian berbekas, berdarah dikit, pecah bibirnya. Kemudian ketika melihat itu Rasulullah bilang Rasul langsung mengambil Aisyah, kemudian berkata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kami tidak memanggil engkau untuk melakukan hal kayak gini. Kami panggil engkau tuh untuk menyelesaikan permasalahan di antara kami, bukan untuk mukul. Lalu kita pulang Aisyah. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Nah itu romantisnya Rasulullah pada istri-istrinya. Gak pernah Rasulullah mukul istrinya. Tapi seorang laki-laki diberikan alat untuk boleh mukul istrinya kalau istrinya nusyus. Nusyus itu apa? Maksiat berat. Paham sampai di sini? Contoh misalnya, dia sudah diomongin jangan melakukan kayak gini, masih melakukan. Ya udah dipukul. Pertama bukan dipukul lu, dinasihatin. Setelah dinasihatin nggak mampu, agak keras nasihatinya. Nggak mampu juga, pisahkan ranjang. Nah ya udah adik hari ini malam ini tidur sendiri ya. Nanti Abi tidur di tempat yang lain.
Adik mikir dulu aja, siapa tahu kalau adik sendiri adik bisa mikir. Kan gitu, pisahin tempat tidurnya. 3 hari, masih nggak bisa juga, pukul nggak bisa juga, baru talak. Indah kan di dalam Islam, bukan langsung ngambil senapan kan, gitu kan ya. Nah kalau di barat langsung ngambil senapan, atau langsung dipukul di ibu-ibu nggak ngerti, mungkin ibu-ibu nggak ngerti. Tapi ratusan orang sudah curhat ke saya bagaimana suaminya itu main kerasan di dalam rumah tangga. Di dalam Islam itu haram, gak boleh. Tapi banyak sekali, ada yang dipukul wajahnya, ada yang dipukul pakai alat, ada yang disetrika loh, serius. Makanya saya bilang tadi, serius ada yang disetrika, ada yang dibanting. Saya bilang, itu ya karena mungkin suaminya dibesarkan dengan cara seperti itu. Mungkin dia juga ngelihat bapaknya mukul ibunya. Wajar kalau dia kemudian mukul juga sama istrinya. Ini kemudian yang harus diselesaikan. Perkara mental ini loh. Ini harus diselesaikan. Makanya di dalam rumah tangga nanti banyak hal-hal yang lain. Jangan pernah ribut sama suami istri kalau ada anak, gitu kan ya. Jangan pernah berlainan pendapat kalau di depan anak. Berlainan pendapat kapan? Di dalam kamar. Selesai tuh semuanya. Di depan anak jangan ada kayak gitu supaya nggak ngelihat yang aneh-aneh. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Nah, setelah penjelasan tadi, kira-kira ada nggak agama yang lebih memuliakan wanita dibandingkan Islam? Nggak ada. Karena itulah alhamdulillah kita sudah selesaikan materi karunia terbaik untuk wanita. Wallahualam bishawab.